Dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang ke-78, yaitu bab Fadlul mar'ah idza tasabbarat ala waladiha walam tazawwaj. Bab keutamaan seorang wanita yang bersabar terhadap anak-anaknya dan dia tidak menikah. Dari Auf bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa imra'atun sab'aul khaddain, aku bersama wanita yang pipinya telah berubah. Imra'atun aimat min zawjiha, seorang wanita yang dia menjadi janda karena suaminya telah meninggal dunia. Fasabarat ala waladiha, kemudian dia bersabar untuk mengurusi anak-anaknya. Jadi suaminya meninggal, kemudian dia menjadi janda dan dia memilih untuk tidak menikah lagi. Dia bersabar untuk mengurusi anak-anaknya. Kahataini fil jannah, aku dengan dia itu seperti ini di surga. Artinya sangat dekat sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wanita yang suaminya meninggal kemudian dia menjadi janda, dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Seandainya misalkan ada laki-laki yang datang untuk meminangnya untuk menikahinya, maka dia boleh untuk menikah lagi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi para janda. Semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha termasuk daripada istri Nabi. Asalnya dia tidak mau menikah lagi. Bahkan dia saling berjanji kepada suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu, nanti kalau aku meninggal kamu jangan nikah lagi ya. Dan nanti kalau kamu meninggal wahai suamiku, aku juga tidak akan menikah lagi. Saking cintanya Ummu Salamah radhiyallahu anha kepada suaminya Abu Salamah. Namun suaminya melarang, jangan ya. Kalau nanti aku meninggal duluan, menikahlah engkau. Ya, menikahlah engkau, jangan terus menjadi janda. Maka benar, suaminya pun meninggal dunia. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, maka banyak yang datang kepada Ummu Salamah untuk meminangnya. Abu Bakar datang namun ditolak, Umar namun ditolak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka beliau pun menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita punya dua pilihan, dia ketika suaminya meninggal menikah, atau yang kedua adalah memilih untuk menjanda. Dan menjanda tidak menikah lagi ini berat ya. Tidak menikah lagi, apalagi masih umur 30 kemudian suaminya meninggal. Ini berat ya, ini berat. Oleh karenanya disebutkan sebagian suku di India itu kalau suaminya meninggal, kan adat mereka atau ini mereka, ritual mereka adalah dibakar. Maka istrinya ikut membakar diri bersama mayat suaminya karena berat menjadi janda. Dan juga disebutkan ini juga ada di Kepulauan Fiji dan sebagian dari suku di Cina. Itu mereka kalau misalkan suaminya meninggal, mereka ikut membakar diri ya, ikut membakar diri bersama mayat suaminya. Jadi menjadi janda itu berat. Namun sebagian wanita memilih ini. Mereka memilih untuk tidak menikah, dia bersabar. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena dia sangat cinta kepada suaminya dan dia ingin suaminya itu menjadi pasangannya nanti di surga.
Karena nanti di surga seorang wanita itu bersama suami terakhirnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin tufiya anha zawjuha fatazawwajat ba'da fahiya li akhiri azwajiha. Wanita mana saja yang suaminya meninggal kemudian dia menikah lagi setelah itu, maka dia akan bersama suami yang terakhir. Jadi ada sebagian wanita dia memilih untuk menjanda karena ingin dia nanti bersama suaminya lagi di surga. Di antaranya adalah istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang bernama Nailah bintu Al-Farafisah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, maka datang Muawiyah radhiyallahu anhu untuk meminangnya, namun ditolak karena dia ingin nanti di surga bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian di antaranya juga dia ingin fokus mengurus anak-anaknya. Karena kalau dia menikah lagi, anak-anaknya akan apa? Mungkin terbengkalai, dia harus ngurus suaminya. Maka dia memilih untuk bersabar. Dia tidak menikah lagi. Maka wanita yang seperti ini, yang dia bersabar, tidak menikah lagi demi mengurus anak-anaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku bersamanya seperti ini di surga, sangat dekat. Nabi mengatakan, ana wa mro'atun saf'aul khaddain. Aku bersama wanita yang pipinya sudah berubah. Artinya dia punya anak, ya. Kemudian suaminya meninggal dan dia memilih untuk tidak menikah lagi, ya. Dia menjanda, sehingga dia karena memilih untuk tidak menikah lagi, maka dia pun menjadi tulang punggung keluarga. Menjadi tulang punggung keluarga artinya dia menghidupi anak-anaknya, sehingga dia bekerja. Namanya bekerja kadangkala yang tadinya terawat kalau punya suami, karena akhirnya dia yang keluar, dia bekerja, pipinya pun apa? Berubah, mungkin menjadi hitam, ya. Amat min zawjiha fasabar. Dia suaminya meninggal, kemudian dia bersabar demi mengurusi anak-anaknya, maka aku dengan dia itu apa? Seperti ini di surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita yang dia mengurusi anak-anaknya yang yatim, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala kekerabatan, menyambung tali silaturahim dengan anaknya. Yang kedua adalah pahala sedekah. Hal ini sebagaimana hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaddaqna walau min huliyikun. Bersedekahlah kalian meskipun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Maka istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada suaminya. Jadi mungkin istrinya Abdullah bin Mas'ud ini dia memiliki uang, ya, dia berharta, dia kaya, sehingga dia minta kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayajzi anni an unfiqa alaika, apakah aku mendapatkan pahala kalau aku berinfak kepadamu wahai suamiku, wa ala aitamin fi hajri, dan aku berinfak kepada anak-anak yatim yang ada bersamaku. Mungkin ada keponakan-keponakan yang yatim, kemudian diurus sama istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian suaminya pun berkata, ya kamu aja lah yang tanya, masa saya yang tanya? Kan gak enak ya, suami datang, wahai Rasul, kalau istriku infak sama saya, sedekah sama saya, ada pahalanya atau enggak? Malu ya mungkin suaminya, kan harusnya suaminya yang bekerja. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sali anti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu aja yang tanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata istrinya, fantolaktu ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun pergi menuju rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku sampai, ternyata di rumah Nabi ada wanita Ansor di depan pintu rumah Nabi yang hajatnya, pertanyaannya seperti pertanyaanku. Jadi dia mau bertanya seperti pertanyaan yang semisal dengan aku.
Kemudian tiba-tiba lewat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ketika Bilal lewat, maka mereka minta kepada Bilal untuk menanyakan pertanyaannya itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka malu, maka mereka minta Bilal yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bilal pun masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bertanya sesuai dengan pertanyaannya dua wanita ini, yaitu apakah seorang istri mendapatkan pahala kalau dia bersedekah kepada suaminya dan juga kepada anak-anak yatim yang mereka urus di rumahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya sama Bilal, siapa yang tanya wahai Bilal? Kemudian Bilal menjawab Zainab. Jadi istrinya Abdullah bin Mas'ud ini namanya Zainab. Kemudian Nabi tanya, ayu Zayanib, ya. Zainab yang mana? Karena Zainab banyak, ya. Istri Nabi juga Zainab. Istri Nabi yang namanya Zainab ada berapa? Ada berapa istri Nabi yang namanya Zainab? Satu atau dua? Ada dua, ya. Jadi istri Nabi yang namanya Zainab ada dua. Yang pertama Zainab binti Husaimah, yang kedua Zainab siapa? Zainab binti Jahshin, ya. Kemudian anak Nabi juga namanya Zainab. Dan disebutkan wanita yang datang dua orang ini kepada Nabi kebetulan namanya dua-duanya Zainab. Yang satunya Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Zainab istrinya Abu Mas'ud, ya, Abu Mas'ud Uqbah bin Amir. Jadi yang satunya Abdullah bin Mas'ud, yang satunya dikenal dengan Abu Mas'ud, ya, dikenal dengan Abu Mas'ud. Istrinya namanya Zainab juga. Kemudian Nabi tanya, ayu Zayanib, siapa yang tanya? Namun Bilal hanya menjawab, Imra'atu Abdillah. Yang bertanya adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am laha ajrani, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Ya, dia mendapatkan pahala kekerabatan dan pahala apa? Pahala sedekah. Jadi seorang ibu yang dia bersabar mengurusi anak-anak yatim dari suaminya yang meninggal, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan, dia mengurusi anaknya sendiri, dan pahala apa? Pahala sedekah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, terutama para wanita, kalau misalkan dia lebih kaya dari suaminya mungkin susah, kerjaannya susah, tapi istrinya dia mungkin menjadi pengusaha, dia ternyata lebih sukses daripada suaminya, maka dia boleh untuk berinfak kepada suaminya. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, dia memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kala ada wanita yang dia lebih sukses dari suaminya. Awalnya mungkin suaminya sukses, ya, kemudian suaminya jatuh, istrinya yang naik, kemudian suaminya ditendang. Ada nggak, Pak? Ya, istrinya yang naik, kemudian suaminya apa? Ditendang. Saya punya jamaah seperti ini. Tadinya dia bersama, kemudian istrinya naik, begitu istrinya naik, suaminya ditendang. Ya, nuntut apa? Cerai. Maka jangan sampai demikian. Kalau misalkan istrinya lebih kaya, dia bisa berinfak kepada suaminya, dia bersedekah kepada suaminya, dan itu mendapatkan pahala. Inilah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha, yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak pernah lupa sama Khadijah. Oleh karena itu ketika Khadijah meninggal dan sering disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu, sehingga Aisyah mengatakan, ya, kepada Nabi, betapa sering engkau menyebut-nyebut Khadijah. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan yang lebih baik, yaitu aku. Ya, Allah sudah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Di antara kelebihan Khadijah, kenapa Khadijah nggak bisa tergantikan, adalah wawasatni bimaliha. Khadijah itu menyerahkan seluruh apa? Hartanya kepadaku. Jadi kalau istri lebih kaya daripada suami, dia bisa bersedekah atau berinfak kepada suaminya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab adabul yatim. Bab memberi adab atau mendidik, ya, anak yatim. Disebutkan zukira
adabul yatim inda Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan memberi adab kepada anak yatim di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau berkata, inni la adribul yatim hatta yanbasit, sesungguhnya aku memukul anak yatim sampai dia menjadi anak yang nurut. Anak yatim, ya mohon maaf, kadangkala dia punya potensi lebih besar untuk menjadi anak yang nakal. Ya, kita lihat anak-anak yatim kadangkala lebih liar, lebih ribut di masjid, ya. Karena kadangkala dia datang sendiri, dia nggak punya ayah, ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga dia mencari perhatian, sehingga dia mungkin jadi lebih agresif, lebih nakal. Dan sebagian orang sikapnya sama anak yatim itu takut-takut, ya ini anak pukul boleh nggak ya? Ya, dipukul boleh atau enggak? Karena ada perintah atau ada larangan di dalam Al-Quran, fa'amal yatima fala takhar, terhadap anak yatim janganlah engkau apa? Membentaknya. Sehingga kadang-kala kita bingung mensikapi anak yatim ini. Dibiarin ribut, ditegur, dipukul, nanti apa? Dosa. Maka tidak mengapa sebenarnya dipukul anak yatim. Untuk apa? Mendidik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, inni la adribul yatim hatta yanbasit, sesungguhnya aku memukul anak yatim sampai dia menjadi apa? Menurut. Tapi bukan dipukul dengan pukulan yang keras, ya. Pukulan yang mendidik supaya dia ya ada perasaan diperhatikan, ya, sehingga dia menjadi anak yang menurut. Karena kalau dibiari ya bisa jadi akan kelewatan. Maka boleh ya kita kemudian menegur, ya, atau memukul anak yatim. Kadang-kala kita bingung menyikapi anak yatim ini, dipukul salah, nggak dipukul salah, ya. Saya punya teman ada anak yatim yang mungkin seliweran ya ketika salat, lari-lari, dan dia tidak tahu kalau ini adalah anak yatim. Mungkin sama dia agak ditegur, kemudian agak dicubit, dimarahi dia sama jamaah, ya. Tuh nggak tahu ini anak yatim, ini anak apa? Anak yatim, jangan kasar, jangan keras, jangan dicubit, ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kita memberikan adab kepada anak yatim, kita pukul, namun dengan pukulan yang tidak keras, ya, hanya sebagai teguran saja kepada anak yatim, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan pelajarannya juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa terlahir sebagai yatim itu bukanlah musibah yang besar. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau juga terlahir dalam keadaan yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian kami yang mentarbiyah engkau. Jadi terlahir dalam keadaan yatim bukanlah musibah yang sangat besar, karena bisa jadi nanti di kemudian hari anak-anak yang terlahir dalam keadaan yatim itu akan menjadi orang besar, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim, kemudian tumbuh besar menjadi seorang rasul. Dan ini juga pelajarannya bagi kita untuk sungguh-sungguh dalam merawat anak yatim, untuk sungguh-sungguh dalam merawat anak yatim, karena bisa jadi di kemudian hari mereka menjadi orang-orang besar, menjadi imam di masjid-masjid, menjadi pendakwah, penceramah, ustadz, ulama, sehingga kita pun kecipratan pahalanya. Dia menjadi imam membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Kita yang dulu merawatnya, mendidiknya, membiayai sekolahnya akan terus mendapatkan aliran pahala. Dia yang kemudian menjadi ustadz, dia berceramah. Selama dia berceramah, kita yang dulu merawatnya, yang dulu membiayainya akan terus mendapatkan pahala. Sekalipun kita sudah meninggal, ternyata dia terus berceramah dan murid-muridnya banyak, ya. Kemudian murid-muridnya ini mengajarkan lagi, ya, kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Maka seriuslah dalam merawat anak-anak yatim, karena bisa jadi di kemudian hari mereka menjadi orang-orang besar,
yang memberikan pengaruh kepada umat ini. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab yang berikutnya, bab yang ke-80, bab fadlu man matalahul walad, bab keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah salah seorang daripada kaum muslimin yang ditinggal mati 3 anaknya, kemudian dia tersentuh api neraka. Jadi seorang yang ditinggal mati 3 anaknya, dia tidak akan tersentuh api neraka illa tahillatal qasam, kecuali ya ketika dia melintas di atas sirat, ketika dia melintas di atas sirat. Jadi mereka yang anaknya meninggal dunia, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang ditinggal mati anaknya, ini musibah yang sangat berat. Benar nggak Pak? Seorang ya orang tua kemudian anaknya meninggal, ini musibah yang sangat berat. Apalagi anak itu lagi lucu-lucunya, kemudian dia sakit akhirnya meninggal dunia. Atau bisa jadi ada orang yang dia lama tidak mendapatkan keturunan, jadi anak semata wayang, udah lama kemudian akhirnya punya anak, kemudian anaknya ini dirawat, disekolahkan, akhirnya jadi orang ya, jadi dokter misalkan, kemudian meninggal dunia. Sakit atau tidak? Sakit. Musibah yang sangat apa? Besar bagi orang tua ditinggal mati anaknya. Maka orang tua yang demikian, yang dia punya anak, kemudian anaknya lebih dulu meninggal dunia, maka keutamaannya adalah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Hanya saja orang tua yang seperti ini ujiannya, ditinggal mati oleh anaknya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka bila dia bersabar. Bila dia bersabar. Kalau dia tidak sabar, maka dia akan mendapatkan ancaman. Dalam hadis disebutkan, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari golongan kami yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan berteriak-teriak ala jahiliyah. Yaitu ketika dia anaknya meninggal misalkan, dia sangat terpukul, kemudian dia tampar-tampar pipinya, dia meratap ya, dia merobek-robek bajunya, kemudian teriak-teriak ya. Maka dia diancam bukan termasuk dari golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga wanita yang meratap ya, ketika dia ditinggal mati oleh anaknya, dia begitu sedih dan sampai meratap, maka ancamannya disebutkan dalam hadis, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratap apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah 'alaiha sirbalun min qatiran, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dituangkan cairan dari tembaga, atau dipakaikan pakaian dari cairan tembaga, wadirun min jarab, dan pakaian penyakit gatal, pakaian yang gatal-gatal ya. Ini ancaman bagi seorang yang dia meratap ketika orang yang dicintai, yang disayangi meninggal dunia. Dan diantaranya adalah anaknya yang sangat dia sayangi, sangat dia cintai, kemudian meninggal, kemudian dia apa? Meratap. Tapi kalau dia bersabar atas kematian anaknya, maka dia akan mendapatkan keutamaan terhindar dari neraka. Illa tahillatal qasam, kecuali tahillatul qasam itu adalah ayat dalam surat Maryam.
Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Setiap orang itu pasti akan mendatangi apa? Neraka. Dan itu merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mendatangi neraka adalah melintas di atas apa? Sirat. Melintas di atas sirat. Jadi orang yang anaknya meninggal dunia sebelum orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keutamaan, ya, tidak akan tersentuh dengan api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, anna imra'atun atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisobiyin. Ada seorang wanita yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong anaknya. Dia berkata kepada Nabi, ud'ulahu, wahai Rasul, doakan anak saya ini dengan keberkahan supaya sehat. Faqad dafantu salasa, karena aku sudah menguburkan 3 anakku. Aku sudah mengubur apa? Tiga anakku. Anakku yang satu ini tolong doakan wahai Rasul supaya diberi keberkahan, diberikan panjang umur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur ibu ini dengan mengatakan, ihtadzarti bihidarin syadidin minan nar. Wahai ibu telah membuat benteng yang sangat kuat dari apa? Neraka. Ibu telah membuat benteng yang sangat kuat dari neraka. Artinya ibu ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka karena kesabarannya ditinggal tiga anaknya. Jadi ini keutamaan yang sangat besar ya bagi mereka yang ditinggal mati anaknya, yaitu dengan dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ditinggal mati anak itu merupakan ujian yang sangat apa? Ujian yang sangat berat. Bagaimana cara seorang dia bisa bersabar dengan kematian anak-anaknya? Karena kematian anak merupakan ujian yang sangat berat. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan ya, anak lagi lucu-lucunya atau mungkin sudah jadi orang, kemudian meninggal apa? Meninggal dunia. Bagaimana kita bisa bersabar atas musibah ini? Di antaranya yang pertama adalah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau anak kita misalkan seandainya meninggal, maka kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang Engkau berikan kepadaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Sudah hafal belum ini Pak doanya Pak? Insyaallah ya. Jadi ini doa yang sangat luar biasa. Kalau kita ditimpa musibah, kita baca ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang Kau timpakan kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Sebagaimana Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal, beliau membaca doa ini dan Allah ijabah. Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminangnya untuk menjadi suaminya. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan apa? Kekuatan. Di antaranya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepadamu ar-ridho, keridhaan setelah al-qada, setelah takdirmu. Karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan apa? Keinginan kita. Ada kalanya kita diberi musibah, jadi buat anak-anak kita meninggal dunia, maka kita berdoa. Dengan kita berdoa ini kadang-kala hati kita menjadi lebih tenang, atau Allah tampakkan hikmah kenapa anak-anak kita ini dibuat wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita ditampakkan hikmah, sebagaimana ada kisah seorang yang 6 anaknya semuanya meninggal dunia. Lahir besar dikit meninggal. Lahir sampai 6. Berat atau tidak itu Pak? 6 meninggal. Berat ya. 6 semuanya meninggal berat. 1 saja meninggal berat. Bagaimana 6 semuanya meninggal? Sampai pada akhirnya kemudian dia
Dia tidur, kemudian dia mimpi. Dalam mimpinya itu di dadanya ada gunung Uhud. Berat atau tidak di gunung Uhud? Ya berat ya. Gunung Uhud kan berat. Kemudian dia cari tafsir mimpi ini apa. Dia tanya ke seorang ustadz, syekh, dia tanya, apa tafsir dari mimpi saya ini? Maka syekh ini mengatakan, Anda kata semua anakmu itu hidup, maka semuanya akan jadi anak yang durhaka. Punya anak durhaka berat atau tidak? Oh, berat. Punya anak yang durhaka. Saya punya ada kerabat, dia anaknya itu luar biasa. Berapa kali masuk ke penjara, kena kasus. Itu saking mungkin terpukulnya, sedihnya, pikiran, itu setengah daripada anggota tubuhnya mati, gak bisa digerakkan. Kemudian dia datang ke dokter, dia tanya, ini saya sakit apa dok? Cuma satu saja sakit ibu, pikiran, ya, kepikiran, banyak pikiran, yaitu dia mikirin anaknya. Satu saja anaknya yang dia mikir. Bagaimana kalau 6 anak itu apa? Semuanya apa? Durhaka. Maka kadang-kala kita kalau misalkan mendapatkan musibah yang seperti ini, ya, maka kita berdoa kepada Allah. Dengan itu bisa jadi Allah akan tampakkan hikmah kenapa anak-anak kita dibuat wafat oleh Allah. Dengan itu kita bisa lebih apa? Bisa lebih bersabar. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah. Ya, kita minta dengan bahasa kita, ya kuatkan saya ya Allah, supaya kita bisa bersabar terhadap musibah yang Allah berikan. Sebagaimana ada orang tua yang punya anak yang sangat berbakti. Ini cerita dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ada anak yang sangat berbakti, lulusan mungkin dari Universitas Islam Madinah. Anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia selalu menyiapkan waktu ba'da asar menemani orang tuanya, ngopi, ngobrol setiap hari. Ba'da asar nggak ada kegiatan lain kecuali menemani ayahnya, ngeteh, ngopi sambil apa? Ngobrol. Kadang-kala kita sudah tua, anak-anak sibuk kerja, benar ya Pak? Anak-anak sibuk, anak-anak di luar kota. Kita berdua saja sama istri kita, hari-hari cuma berdua, sepi, nggak ada anak-anak. Kadang-kala nelpon pun tidak anak kita. Ya. Ini anak luar biasa, dia nggak punya waktu pada asar kecuali sama ibunya atau sama ayahnya, nemani ngobrol, ngeteh. Suatu ketika anaknya pergi ke Afrika untuk berdakwah, anaknya ditembak, akhirnya meninggal dunia. Ketika anaknya didatangkan, kemudian dikuburkan, orang tuanya itu terlihat tegar. Dilihat oleh Syekh Abdul Razak, kuat sekali orang tuanya ini, padahal anaknya sangat berbakti. Kemudian gak lama ditanya, Pak, kemarin anak bapak meninggal, saya lihat bapak ketika di kuburan itu tegar sekali, gak nangis, gak ini. Maka dia mengatakan kepada Syekh, sejak saya dengar kabar anak saya meninggal, tertembak, itu saya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada saya, kesabaran ya terhadap musibah ini. Maka ketika seorang dia ditimpa musibah, dia berdoa kepada Allah agar diberikan apa? Kekuatan dalam kesabaran dalam menerima apa? Musibah. Kemudian yang berikutnya, di antara cara seorang itu dia bisa sabar terhadap musibah yang Allah timpakan, dia mengingat kisah-kisah para salafus saleh atau kisah daripada nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang sangat berat. Semua anaknya meninggal dunia. Anak nabi ada berapa anaknya nabi? Ada berapa anaknya nabi? Ada berapa? Ada 7 ya, anak nabi ada 7. Itu semuanya meninggal kecuali apa? Kecuali 1, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan ada anak beliau yang meninggal itu di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meneteskan air mata. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sedih ya ketika anaknya meninggal dunia. Beliau meneteskan air mata karena memang anak itu adalah ya sebuah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan
yang merupakan sebagai perhiasan dunia, ya, merupakan perhiasan apa? Dunia. Sehingga ketika misalkan anak seorang itu meninggal, berat bagi orang tuanya. Maka dia lihat Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan ujian seperti ini. Kemudian lihat kisah daripada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang juga anaknya meninggal dunia. Dan Ummu Sulaim ini luar biasa. Ketika anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim ini suaminya siapa? Suaminya pertama Malik, ya, suaminya punya anak namanya Anas bin Malik. Kemudian mungkin suaminya meninggal, dia menikah lagi dengan Abu Thalhah radhiyallahu an. Dari pernikahannya dengan Abu Thalhah ini dia punya anak. Kemudian anaknya meninggal. Ketika itu mungkin suaminya lagi pergi, ya, Ketika datang suaminya tanya, anak kita gimana? Oh, anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya, padahal sudah meninggal. Ini istri yang luar biasa, ya. Anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian suaminya ini diservis, disiapkan makan, dalam kondisi anaknya sudah apa? Meninggal. Dia ingin menenangkan suaminya. Kan biasanya yang nggak tenang itu apa? Istri kalau anak meninggal. Tapi ini dia tegar, dia layani suaminya, dikasih makan, sudah kenyang perutnya. Ummu Sulaim mandi pakai wangi-wangian, kemudian dia menggoda suaminya. Akhirnya dia berjumpa dengan suaminya, bayangkan, ya, berjumpa dengan suaminya. Kira-kira ada nggak seorang wanita anak meninggal dia bisa melayani suami? Ada atau tidak, Pak? Ya, nggak ada. Digoda-goda biar senyum aja dia enggak, ya. Ini dia malah yang menggoda suaminya. Akhirnya berjumbu, ya, jima. Ketika selesai, perut suami kenyang, syahwatnya sudah tersalurkan, baru dia sampaikan kepada suaminya kalau anaknya sudah meninggal dunia. Ini wanita yang sangat luar biasa, wanita yang sangat hebat, ya. Dalam keadaan anak meninggal, dia justru yang menenangkan apa? Suaminya. Biasanya kan istri yang apa? Yang teriak-teriak. Suami lagi kerja di telepon, "Abi, ini anakmu hilang," ya. Padahal cuma main di rumah tetangga, ya. Tapi ini anak meninggal, istrinya apa? Luar biasa. Dia bisa sangat kuat, ya. Maka supaya kita bisa bersabar atas meninggalnya anak-anak kita misalkan, maka kita bisa lihat bagaimana sabarnya para salafus saleh. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faedah daripada hadis ini adalah, tadi hadisnya apa? Hadisnya adalah ada wanita datang sambil gendong bayinya. Kemudian dia minta kepada Nabi, "Wahai Rasul, doakan anak saya, karena saya sudah menguburkan apa? 3, ya, karena saya sudah mengubur 3 anak saya." Maka Nabi mengatakan, "Ihtadarti bihidarin syadidin minan nar." Engkau telah membuat benteng yang sangat kuat, ya, untuk jauh daripada apa? Neraka. Ini faedahnya adalah kalau ada orang yang dia tertimpa musibah, ayahnya kah meninggal atau anaknya kah meninggal, maka kita berusaha untuk menghibur, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur apa? Wanita ini. Kamu sudah membuat benteng yang sangat kuat dari apa? Neraka. Artinya supaya terhindar dari neraka. Maka faedahnya kalau ada orang yang meninggal, kita berusaha untuk apa? Menghiburnya. Di antaranya adalah dengan kita datang bertakziah, kemudian menguatkan dia supaya dia bisa bersabar. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang berikutnya, jadi hadis-hadis tentang keutamaan orang tua yang ditinggal mati anak, ini dibawakan oleh Imam Bukhari cukup banyak, ya, menunjukkan bahwasanya orang tua yang ditinggal mati anak itu sangat apa? Sangat terpukul sekali, sehingga dibawakan hadis-hadis yang banyak untuk menghibur apa? Menghibur mereka. Hadis yang berikutnya adalah dari Khalid Al-Absi, dia berkata, "Mata ibnun li, anakku telah meninggal dunia. Fawajadtu alaihi wajdan syadida, maka aku dapati diriku ini sangat berat sekali. Fakultu ya Abu Hurairah, maka aku bertanya kepada Abu Hurairah,
ya Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, adakah yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghibur kami atas meninggalnya anak-anak kami? Ada enggak hiburan buat kami ya, yang mendapatkan musibah berat ini, anak-anak kami meninggal? Ada enggak hiburan untuk kami yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sigarukum da'amisul jannah. Anak-anak kalian ya yang meninggal masih kecil itu adalah hewan-hewan kecil di surga. Anak-anak kalian itu adalah hewan-hewan kecil di surga. Artinya anak-anak kita yang meninggal dunia yang masih kecil-kecil itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak yang masih kecil meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak kita yang kecil ini yang meninggal duluan akan menarik orang tuanya, mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, sigarukum da'amisul jannah. Anak-anak kalian itu adalah hewan-hewan kecil di surga. Wa yalqal ibn abahu, kemudian anak ini dia bertemu dengan ayahnya, fayakhudhu bihi ila jannah, kemudian ayahnya diajak untuk masuk ke dalam surga. Ini keutamaannya bagi orang yang ditinggal mati anaknya, kemudian anaknya ini dimasukkan ke dalam surga, dan dia ketika ketemu sama orang tuanya diajak untuk masuk ke dalam surga. Keutamanya sangat besar. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu salatsa minal walad, siapa yang 3 anaknya meninggal dunia, fahtasabahum dakhala jannah, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi siapa yang 3 anaknya meninggal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, wasnan, bagaimana kalau yang meninggal itu cuma 2? Kata Nabi, wasnan, meskipun hanya apa? 2. Qultu li Jabir, aku berkata kepada Jabir, wallahi ara law qultum wa wahid laqala, demi Allah aku berpendapat, seandainya kalian tanya sama Nabi, bagaimana kalau cuma 1 yang meninggal, maka Nabi akan mengatakan, meski cuma hanya apa? 1. Kata Jabir, wa ana adzunnuhu wallahi, dan aku pun yakin ya, aku pun berprasangka, seandainya kami bertanya kepada Nabi bagaimana kalau cuma 1 yang meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan meski cuma apa? 1. Ya, ini keutamaannya. Sekali lagi, keutamaan bagi mereka yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar. Kuncinya adalah sabar. Kalau nggak sabar sama saja. Kalau dia teriak-teriak, ya, apa salahku ya Allah, engkau ambil semua anakku, ya. Kalau dia nggak bersabar, dia dimasukkan ke neraka. Jadi kuncinya adalah apa? Sabar. Ya, kuncinya adalah sabar. Dalam riwayat yang lainnya, ya, disebutkan, idza mata waladul abdi, ketika meninggal anak daripada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, qabattum walada abdi, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, qabattum samrata fuadihi, kamu mencabut buah hatinya? Jadi anak itu kan disebut sebagai apa?
buah hati yang menyenangkan orang tuanya. Fayaquluna na'am, iya ya Allah, kami cabut buah hatinya. Fayaqul madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku yang anaknya meninggal tadi. Fayaquluna hamidaka wastarja, dia memuji engkau ya Allah dan dia beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan istana tersebut dengan apa? Alhamdi, istana pujian. Jadi kuncinya ya adalah dia bersabar atas wafatnya anak-anaknya. Dan dalam hadis ini tidak mesti anak itu anaknya masih kecil. Meskipun anaknya sudah besar, sudah dewasa, kemudian meninggal, ya dia mendapatkan keutamaan ini. Karena ada sebagian orang dia sudah tua, ya, umurnya sudah 80, tapi anaknya justru yang lebih meninggal apa? Dunia. Anaknya lebih dulu meninggal dunia. Anaknya umur 60 sudah meninggal apa? Dunia, dan disaksikan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya masih umur panjang, sehingga dia mendapati anak-anaknya lebih dulu meninggal dunia. Maka ini keutamaannya, dia akan dimasukkan ke dalam surga bila dia bersabar. Bahkan dibangunkan istana di surga. Kemudian hadis yang berikutnya ya, jadi banyak ya riwayat-riwayat terkait dengan ini, karena orang yang ditinggal mati anak itu berat ya, sehingga dia butuh hal yang menguatkan dirinya. Di antaranya adalah hadis-hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari terkait masalah ini. Kemudian disebutkan hadis yang serupa dari yang sebelumnya dari Abu Hurairah, anna imra'atun atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Dari Abu Hurairah, ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong bayinya. Faqalat ud'ullaha lahu, wahai Rasul, doakan anakku ini dengan keberkahan, umur panjang. Faqad dafantu salasa, aku sudah menguburkan 3 anakku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihtadarti bihidharin syadidin minan nar, engkau telah membuat benteng yang kuat dari neraka. Jadi mereka yang kehilangan anaknya, kalau sabar maka dia akan terhalang dari masuk ke dalam neraka. Kemudian hadis yang berikutnya yang terakhir yang kita ambil ya pada kesempatan pagi hari ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita ini berkata, ya Rasulullah, inna la naqdir alaika fi majlisika. Wahai Rasul, kami tidak bisa hadir di majelismu. Mungkin karena banyak laki-laki, sehingga kami malu untuk hadir bersama para laki-laki, menunjukkan para wanita di zaman itu semangat ya untuk juga hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa daya, majelis Nabi selalu dipenuhi dengan apa? Laki-laki. Fawaidna yauman na'tika bihi, maka wahai Rasul, buat janji kepada kami yang kami bisa mendatangi engkau. Buatlah janji untuk kami supaya kami bisa mendatangi engkau, yaitu majelis khusus para wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mau'idukunna baitu fulan, ya, tempat kumpul kita di rumahnya si fulan. Faja'ahunna lidzalikal wa'd, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam penuhi janjinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Datang sesuai dengan janji yang telah disepakati. Ya, ini pelajarannya adalah kita kalau sudah buat janji sama orang, maka kita berusaha untuk apa? Menepati janji kita. Kita datang, ya. Jangan sampai janji jam 4 sore tapi baru datang jam 6. Benar enggak, Pak? Kadang-kala kita sudah datang jam 4, ternyata dia pakai jam karet. Datangnya jam 6, ya. Ini kita nunggu 2 jam. 2 jam itu lelah nunggu, ya. Sesuatu yang sangat menjengkelkan itu adalah apa? Nunggu 2 jam. Kita telepon, di mana antum, katanya jam 4 mau ketemuan.
Oh iya OTW, ini anak lagi OTW, padahal baru bangun tidur, ya. Sehingga kita harus nunggu apa? 2 jam. Kita kalau sudah buat janji, kita berusaha untuk menepati janji kita. Dan juga ini pelajarannya bagi para ustadz, ketika sudah buat janji dengan jamaah, ustadz bisa ngisi kajian di tempat kami ustadz hari Sabtu misalkan pagi, oh insya Allah bisa, ya. Maka berusaha untuk apa? Menepati. Karena kasihan jamaah ketika misalkan sudah ustadznya sudah oke, tahu-tahu ustadznya cancel. Apalagi cancelnya apa? Mendadak dan tanpa ada uzur. Tanpa ada apa? Uzur. Kasihan jamaah. Jamaah sudah kumpul, ustadznya nggak datang. Di telepon nggak aktif HP-nya. Telepon nggak bisa. Ya, kasihan apa? Kasihan jamaah kita kalau sudah buat janji berusaha untuk datang. Jangan kita gampang mengcancel kajian. Apalagi kita cancelnya itu tanpa ada alasan yang syar'i. Kalau misalkan tiba-tiba sakit beda, atau mungkin ada urusan yang sangat penting yang mendadak, mungkin anak tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit atau yang lainnya. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, tiba-tiba HP dimatikan, ustadznya nggak datang, ini kasihan apa? Kasihan sama jamaah. Apalagi nggak menghadirkan apa? Nggak menghadirkan badal kadang-kadang, main cancel aja. Nggak bisa, ya. Apalagi kalau Jumatan, benar nggak Pak? Akhirnya jamaah DKM senggol-senggolan, antum aja maju. Ustadznya apa nggak datang dan ditelepon tidak bisa. Lain halnya kalau punya apa uzur syar'i. Kita lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menepati apa janji. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, maka di antara hal yang disampaikan kepada para wanita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma minkum imro'atun yamutu laha salasatun minal walad fatah tasibuhum illa dakhalatil jannah. Siapa di antara kalian yang 3 anaknya meninggal dunia kemudian bersabar, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ada wanita yang tanya, wasnatan, bagaimana kalau 2 saja wahai Rasul yang meninggal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awisnan, meskipun hanya 2, ya, meskipun hanya 2. Jadi cuma 2 yang meninggal itu sudah bisa membuat orang tua masuk ke dalam surga. Tapi kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, seperti biasa, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya, Pak? Kalau tidak ada, sedikit lagi ya kita bacakan. Ada hadis disebutkan dari Amr bin Amir Al-Ansari. Dia berkata, haddatsatni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepadaku, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu awladin illa adkhalahumal jannah. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah sepasang suami istri yang ditinggal mati 3 anaknya kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga bifadli rahmatihi iyahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qultu wasnan, bagaimana dengan 2? Nabi mengatakan wasnan, meskipun hanya 2. Jadi yang dimasukkan ke dalam surga bukan hanya bapaknya saja, bukan hanya ibunya saja, tapi kedua orang tuanya. Maka hendaknya suami istri yang ditinggal wafat anaknya, mereka saling menguatkan. Saling menguatkan.
satu dengan yang lainnya. Istrinya terpukul, dikuatkan sama suaminya, suruh sabar, sabar, sabar Umi, sabar. Ya. Suaminya yang sangat terpukul, maka ibunya yang apa? Menguatkan, istrinya sabar Bi, sabar. Ya. Jadi saling menguatkan, karena kuncinya kalau mau masuk ke dalam surga harus apa? Sabar. Maka hendaknya keduanya masing-masing suami istri saling apa? Saling menguatkan. Dan juga di antara cara supaya bisa sabar adalah dikeluarkan barang-barang milik anaknya. Dikeluarkan ya barang-barang milik anaknya. Kadangkala seorang ibu anaknya meninggal, boneka anaknya masih dipajang, kemudian mungkin ditaruh di tempat tidur, dipeluk-peluk. Ya. Ini akan terus menambah apa? Kesedihan. Pakaian-pakaian anaknya. Kalau itu membuat selalu ingat sama anak, akhirnya nangis. Ya. Mending untuk apa? Dikeluarkan dari rumah, boneka-bonekanya atau pakaian-pakaiannya dikeluarkan supaya tidak terus mengingat kepada anak, akhirnya menjadi tidak apa? Sabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Ya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.